Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini bisa berjumpa lagi di video ini ya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang yang sering ditanya padahal sudah saya jelaskan di video yang lalu. Yang sering ditanya adalah apa sih psikosomatis itu? Psikosomatis itu kemarin ada yang datang ke sini, seorang ibu usianya 55 tahunan kira-kira. Beliau sudah merasanya suka lemes, kemudian gemetar, kemudian terasa keliengan kalau jalan, kemudian perih dan nggak ada semangat. Kelihatannya kurang semangat hidupnya. Udah berobat ke sana kemari, kata beliau, diantar oleh kakaknya dan diantar oleh anaknya. Nah sahabat-sahabat, psikosomatis itu seringkali kalau diobatin tidak tepat pengobatannya, karena psikosomatis ini 88% dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bukan dari gimana ngobatin lambung dengan obat yang mahal, bukan. Gimana ngobatin GERD dengan obat yang mahal, nggak ada gunanya. Gimana ngobatin dengan cara hipnoterapi saja, tidak ada juga khasiatnya. Minum herbal, obat medis terus, tetapi tidak diperhatikan bagaimana secara psikisnya. Ya, ciri orang psikosomatis itu secara fisiknya lemes, keringat dingin, gemetar, berdebar, pusing. Secara psikisnya sering takut, kurang tidur, ya kan, serba khawatir, serba cemas, kemudian sensitif, cepat marah, cepat emosi, dan susah senyum. Itu ciri-ciri daripada psikosomatis. Dan kembali kepada kanak-kanak lagi, jadi ingin ditemenin, ingin diantar kemana-mana. Nah itulah, jadi kalau ada terjadi seperti ini, jangan heran, inilah psikosomatis. Emang seperti itu psikosomatis. Yang harus diperhatikan adalah 5 hal. Yang pertama, pola makan. Makan harus dicukupkan karbohidratnya, nasi, jangan bubur dan lain sebagainya, nasi. Yang kedua, nasinya harus cukup, jangan banyak-banyak tapi jangan terlalu sedikit. Contohnya yang saya sampaikan, 10 suap setiap 2 jam, teratur. Kemarin si ibu kemarin juga sama, lama sakitnya, udah 1 tahun kata beliau, tapi mengikuti cara makannya yang saya sampaikan di YouTube, kemudian sholawatnya dan lain sebagainya, cara minumnya itu udah semakin enak kata beliau. Cuman ingin sampai tuntas kemarin kesini seperti itu. Nah kemudian makan jangan bubur ya, jangan sagu, gandum, jangan, karena ini psikosomatis, bukan fokus ke lambungnya, bukan. Ya, yang kedua, air putih, jangan sampai kekeringan, jangan sampai dehidrasi, karena orang yang kurang cairan maka akan terjadi keliengan, mata buram, blank, ya, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, kemudian goyang kalau jalan, kemudian di kulit juga keriput. Nah, kalau kurang cairan. Yang ketiga adalah gerak. Pagi harus jalan. Nah, ibu yang kemarin juga sama, jalan, tapi habis jalan ngos-ngosan, lemes. Apa sebabnya? Karena sebelum jalan belum disiapkan energinya. Energi itu dari mana? Dari karbohidrat, nasi, dan gula. Maka yang keempat adalah terapi gula pasir. Nah, kenapa ibu kemarin kok terasanya habis makan kok keliengan, habis makan kok malah puyeng, habis makan kok nggak nyaman dadanya? Karena makannya atau minumnya gulanya gula aren, kemudian makannya sagu. Nah itu hindari, karena sagu itu bagi orang yang sedang psikosomatis cepat sekali meningkatkan gas. Nah jadi hanya nasi aja, sama lauk pauknya ya, biasa yang saya sampaikan, lauk pauknya yang boleh dan yang nggak boleh mana, banyak yang boleh ya. Jadi sebelum jalan kaki pagi dan sore, pastikan sudah makan nasi, air putih, dan air manis. Gula pasir boleh langsung, boleh masukin ke air putih, boleh masukin ke air teh, kasih teh sedikit boleh ya. Nah kemudian yang kelima, senyumnya 20 kali sehari.
Nah, karena orang psikosomatis itu susah senyum. Semakin jarang senyum, semakin hormon kortisol dan noradrenalin semakin meningkat. Nah, itu yang membuat asam lambung menjadi naik, pembuluh darah mengecil, darah jadi kental, otot-otot tegang. Nah, itu hormon-hormon tersebut akibat dari kita jarang senyum, jarang bersyukur. Karena memang susah bersyukur pada saat psikosomatis, siapapun orangnya. Nah, kemudian yang keenam, perbaiki sholawat. Sholawatnya perbanyak di dalam hati. Kemudian terus bersyukur, terima kasih, ini sakit ini untuk menghapuskan dosa-dosa hamba, ini sakit ini untuk menambah derajat hamba, sakit ini untuk menambah pahala hamba. Setiap doa itu didengar oleh Allah. Dan kalau gak disembuh-sembuhkan, jadi pahala doa tersebut. Ikhtiar udah ke dokter tapi gak sembuh, jadi pahala. Beli obat di apotek jadi pahala, ke terapis jadi pahala, beli herbal jadi pahala. Yang penting ke tempat yang diridhoi oleh Allah, jangan yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, perbaiki sholat kita. Kemudian yang kedelapan, kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, ya, dengan keluarga kita. Kemudian masa bodoh, apapun yang terasa masa bodoh, terserah Allah. Ya, andai kata Anda udah punya herbalnya, apa sih herbalnya yang sudah umum, yang sudah banyak dirasakan manfaatnya. Kalau Anda sudah punya herbal 2 macam ini, udah gak usah herbal-herbal yang lain. Ini udah lengkap banget, 2 macam, Habis Pro sama LVN kalsi, sudah. Ya, ini kalsi ini untuk anak, dewasa, remaja, lansia. Udah, hanya 2 ini aja, gak usah itu obat-obat yang lain, stop aja. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak yang datang ke sini udah herbal dibeli, sampai beli dari Cina, dari Korea didatangkan mahal-mahal. Kata suaminya nggak diminum Kang Asep, katanya, cuman dikoleksi saja, padahal mahal-mahal. Maka saya bilang udah ini saja, yang sudah punya di rumah sudah lakukan ini aja, udah yang lainnya nggak usah diminum. Kenapa? Karena di sini udah lengkap, ada habatus sauda, bipolen, propolisnya. Di sini ada kalsiumnya, ada AEPA-nya, ada lisinnya, ada omega 3, 6 dan 9-nya. Dan itu ada 4. Jadi untuk psikisnya ada, untuk fisiknya ada, untuk lambungnya ada, untuk menetralkan zat-zat yang toksin, yang racun, itu juga ada di Habs Raw-nya. Untuk lebih ada tenaga, untuk memperbaiki jantung, debarnya jantung, irama jantung, aliran darahnya supaya nggak kesemutan, anti peradangan di lambungnya, sudah ada lengkap di sini. Untuk ususnya, untuk parunya, untuk ginjalnya, untuk pankreasnya, udah ada dua-duanya di sini. Ya, sehingga orang udah pada tahu ini. Bagi Anda yang sudah punya, minumnya gini, 2 kali 1 kapsul, pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul. Boleh dibuka kapsulnya, Habsronya. Ini isinya 55 kapsul, sahabat. Ini isinya 10 saset. Jadi biasanya saya kirim ada ke mana tuh, ke Flores, ada ke Aceh, ada ke Makassar, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Padang, ke Palembang, ke Tangerang, ke Bandung, ke Sukabumi. Itu biasanya orang-orang ya pada ngambilnya karena sudah merasa manfaatnya, ya udah terkenal di mana-mana. Ini biasanya ngambil 2 botol Habs Pro-nya. Kenapa 2 botol? Karena cukup untuk 6 minggu, 6 sampai 8 minggu cukup insya Allah. Ya, karena minumnya hanya sehari 2 kapsul saja, pagi 1, malam 1. Nah, ini karena isinya 1 saset, sehari cuma 1 saset aja, nggak usah banyak-banyak. Malam hari, ini pagi sore Habs Pro-nya. Maka ini untuk 10 hari, sahabat. 10 hari diseduh ya, dengan air hangat boleh, lebih bagus. Kemudian kalau 1 bulan berarti 3 box. Kalau 2 bulan berarti 6 box. Nah, maka kebanyakan ini 3 box dan ini 1 botol. Dan tidak jarang juga yang pingin tuntas sampai 8 minggu. Maka 2 botol ini 6 box. 2 botol Habs Raw, 6 box kalsi. Kok mahal? Loh, mahal mana ketika kita bayangkan datang ke rumah sakit, ke UGD, udah diminta uang ya kan. Kemudian cek darah ini habis 3.500.000. Kemudian harus di oksigen, habis itu 2 juta. Kemudian harus dirawat, ruangan aja, pada ruangan rawatnya saja itu 400.000, sampai ada yang ruang rawat itu cuma udah 1 juta.
ya bahkan 2 juta, belum visit dokter, belum dapat obat udah habis puluhan juta. Nah ini satu sasetnya segini cuman 25.000, bayangkan. Nah ini kasih segini 25.000, satu hari cuma 25.000. Nah kalau di rumah sakit gimana? Satu hari untuk nyewa tempat tidurnya saja berapa? 400.000 sampai 1.500.000. Ini cuma 25.000. Ini kapsul habsurannya berapa satu kapsulnya? Satu kapsulnya cuma 3.500. Ya kan? Murah banget untuk kalau dibandingkan dengan kesehatan, dibandingkan dengan gimana saya merasakan kan sakit psikosomatis itu. Satu hari kayak seminggu kayak setahun rasanya. Kenapa? Karena di otak kita hanya takut mati. Nah ini ada AEPA untuk nutrisi otaknya. Nah ya, insya Allah yang sudah punya nggak wajib beli ini, nggak wajib beli di saya, beli di mana aja terserah. Ya, yang udah punya udah pakai yang di rumah saja. Nah tapi yang ini pakainya dan pastikan yang asli, ya pastikan yang asli. Dan klinik kami ini memang klinik yang salah satu konsultan perusahaan yang mengeluarkan ini. Wah, alhamdulillah saya sendiri adalah konsultan dari perusahaan yang memproduksi, yang mengeluarkan dan mendistribusikan produk Kasi dan Habsur ini. Saya pribadi yang ditunjuk menjadi konsultannya, maka ini sudah dipastikan yang asli ya, jangan yang palsu, ngeri kalau yang palsu ya. Ya, sahabat, mudah-mudahan sehat, semangat, optimis, senyum, sholawat, sedekah setiap pagi, sedekah apapun sedekahnya ya, makanan, minuman, mau baju, mau apapun sedekahnya ya. Insyaallah mudah-mudahan disehatkan lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.